Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Habib Fajar Pratama, kawan-kawan. Di kesempatan yang singkat dan ringkas ini, saya akan menjabarkan dan mendiskusikan mengenai topik pengantar ilmu komunikasi. Semoga bermanfaat ya. Oke, langsung saja tanpa panjang-panjang kita masuk di gambar pertama dulu sebagai pemantik. Di situ kita lihat ada dua ayam yang sedang melakukan podcast ya. Jadi ayam yang putih sama yang kehitam-hitaman ini dia sedang diskusi, sedang ngobrolkan sesuatu, sedang podcast. Oke, kita tangkap dulu aja gambar ini, oke? Dua hewan sedang komunikasi. Oke, selanjutnya gambar kedua itu ada anak yang sedang berinteraksi dengan ayam. Nah, oke, anak itu nampaknya sedang memperhatikan ayam, menyentuh ayam, atau sedang mungkin bermain dengan ayam ya. Dari gambar yang kedua ini kita tangkap komunikasi anak kecil dengan ayam. Lalu apa sambungannya ya? Apa hubungannya dengan gambar yang pertama dari ayam dengan ayam tadi? Sekarang ada anak kecil dengan ayam. Oke, menuju ke gambar kedua, yakni manusia dengan manusia. Nah, disinilah poinnya teman-teman. Di dalam kajian ilmu komunikasi, di gambar pertama kita menemukan ayam dengan ayam sedang berkomunikasi. Itu kan komunikasi yang terjadi antara hewan dengan hewan. Nah, sementara di gambar yang kedua kita temukan tadi anak kecil dengan seekor ayam sedang berinteraksi. Interaksi dalam hal ini adalah sedang berkomunikasi tentunya. Nah, yang gambar yang ketiga ini kita temukan dua orang sedang berkomunikasi. Dalam kajian ilmu komunikasi, yang dimaksud dengan kajian komunikasi itu adalah kajian komunikasi mengenai manusia dan manusia. Jadi intinya adalah komunikasi itu kajiannya melingkupi hubungan komunikasi atau interaksi antara manusia dengan manusia. Lalu bagaimanakah kalau komunikasi antara manusia dan hewan atau hewan dan hewan gitu kan? Apakah itu tidak masuk dalam kajian komunikasi? Itu sebenarnya masuk ya dalam kajian komunikasi, cuma itu masuk ke dalam pengertian dan kajian komunikasi yang lebih mendalam lagi, nanti yang akan kita bicarakan di video-video selanjutnya kawan-kawan. Sekarang kita fokus dulu di kajian umum yang tentunya menjadi basicnya sarjana S1 ya, yakni komunikasi manusia dengan manusia. Kapan sih pertama kali aktivitas komunikasi itu muncul? Kapan ya? Kapan sih orang pertama kali komunikasi? Kalau ditanyakan lagi lebih mendalam, siapa sih penemu komunikasi itu? Kan kayak nggak mungkin ya, komunikasi itu kan sebuah ilmu sosial. Jadi sebenarnya interaksi atau peristiwa-peristiwa komunikasi itu sudah melekat pada diri manusia, kemudian ditemukan sebuah masalah dan disitulah ditemukan sebuah kajian. Jadi sebenarnya objeknya itu sudah ada lama sekali gitu. Sudah ada lebih dulu, baru ada ilmunya, baru ditemukan ilmunya gitu. Bukan seperti ilmu-ilmu eksak ya, yang ada penemuan baru, teknologi baru gitu kan. Sebelumnya belum ada, sekarang ada dan ada bentuknya gitu. Ada wujudnya, mungkin handphone atau aplikasi terkini dan sebagainya, itu kan ilmu-ilmu eksak ya. Jadi di kajian ilmu komunikasi, yang ilmu komunikasi ini adalah kajian Fakultas Ilmu Sosial, ya tentunya sudah melekat pada kita. Yang perlu kita bahas dalam kajian komunikasi ini adalah bagaimana kita merumuskan konseptual dari sebuah peristiwa komunikasi. Gitu teman-teman. Ya, kembali lagi, kapan pertama kali komunikasi itu muncul? Aktivitas komunikasi ini sebenarnya sudah ada sejak manusia itu diciptakan ya.
Dalam agama Islam kita kenal bahwasanya komunikasi pertama kali terjadi itu antara Tuhan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat-malaikatnya di langit, tentang diskusi tentang kenapa sih Tuhan itu menciptakan manusia. Ya ini kita ketahui sendiri ya. Nanti teman-teman coba searching ini terkait tema Al-Baqarah ayat 30 itu, yang di situ ada kegiatan komunikasi nih dari Tuhan kepada malaikat dan sebaliknya. Yakni kejadian ringkasnya adalah malaikat ini menanyakan kenapa sih Tuhan itu menciptakan manusia di bumi, dan padahal nantinya manusia itu akan membuat kerusakan di bumi gitu. Nah ini kan komunikasi. Jadi ini sebuah bentuk pertanyaan kemudian dijawab juga sama Tuhan kan dengan jawaban firman-Nya. Ya ini yang menjadi landasan awal. Kapan pertama kali komunikasi muncul? Inilah ideologi dan pemahaman kita sebagai umat muslim. Nah, selanjutnya kita menuju ke manusianya nih. Kan itu kan dunia ideologi kita ya, pemahaman kita, keyakinan kita, keimanan kita mengenai diskusi malaikat dengan Tuhan. Sekarang kita turun ke buminya. Jadi manusia, kapan manusia itu berkomunikasi? Sama halnya konsepnya dengan Tuhan dan malaikat tadi ya. Komunikasi sudah terjadi di dalam diri manusia dengan manusia itu sejak lama. Bahkan sejak manusia belum lahir, jadi masih di perut ibu gitu ya. Itu sudah bisa berkomunikasi, teman-teman. Firman-Nya ini juga ada dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhan Robmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam ini adalah orang-orang yang lemah terhadap keesaan Tuhan. Ya intinya di dalam perut ibu, sejak kita belum keluar ke dunia, kita ini sudah berinteraksi dengan manusia lain ya. Yang di situ ya ibu kita sendiri atau mungkin ayah kita atau orang-orang di sekitar kita. Bagaimana bentuk komunikasinya? Bentuk komunikasi saat menjadi janin, belum menjadi manusia nih ya. Itu pernah nggak sih kita lihat anak yang di dalam perut ibu itu yang belum lahir, itu dia senggol-senggol gitu kan, akhirnya membentur-benturkan diri ke perutnya ibu, kemudian tiba-tiba ayahnya bilang, anakku sehat-sehat ya di dalam gitu kan, sebentar lagi lihat ayah ini kalau udah lahiran nanti kan. Nah kayak gitu. Nah itu kan komunikasi, ayah kan berkomunikasi dengan janin gitu loh, belum menjadi manusia. Apakah itu bisa disebut dengan kegiatan komunikasi? Bisa dong, itu juga disebut komunikasi. Terus komunikasi semacam ini gimana sih konsepnya gitu kan? Padahal si janin kan nggak bisa ngomong gitu. Janin kan nggak bisa memahami apa yang dikatakan ayahnya gitu. Nah kajian-kajian ini, konsep-konsep seperti inilah yang kemudian dibahas dalam kajian komunikasi yang meliputi komunikasi antar manusia gitu ya. Oke, itu sebagai pengantar. Kemudian selanjutnya pertanyaan mengenai kenapa sih kita ini berkomunikasi gitu. Bisa nggak sih manusia itu tidak berkomunikasi? Kayaknya nggak bisa ya. Sehari saja kita nggak berkomunikasi itu bukan kok nggak bisa, tapi tidak mungkin gitu. Tidak mungkin kita ini tidak berkomunikasi gitu. Kalau ayah sama anak yang di dalam janin ibunya aja itu dikatakan dalam kajian komunikasi, lah kita ini yang hidup bersama orang yang sudah ada ya, bukan hanya di dalam janin, ini pasti sedang berkomunikasi gitu. Sekalipun mungkin ya kita ini sedang mengurung diri di dalam kamar misalkan,
tidak berkomunikasi dengan siapapun gitu kan, tidak ngomong dengan siapapun, tidak WA-an dengan siapapun. Itu sebenarnya juga masuk dalam kajian komunikasi, teman-teman. Di situ ada unsur komunikasinya gitu. Komunikasi apa gitu? Kok sendiri itu masih disebut komunikasi, tapi ada spesifikasinya gitu. Itu masuk dalam komunikasi apa gitu. Sendiri loh di kamar nggak ngapa-ngapain kan. ya, ya nanti saya coba spill ya, itu bisa masuk dalam kategori komunikasi intrapersonal, komunikasi dengan diri sendiri, berpikir kemudian merenung gitu kan. Ketika kita di kamar sendiri seharian nggak ngapa-ngapain, nggak berinteraksi dengan siapapun, kita nggak mungkin tidak berpikir, merenung gitu kan, pastilah ya. Jadi setiap kita bangun kita pasti komunikasi dengan lingkungan sekitar kita. Kalaupun tidak dengan manusia lain, tentunya dengan diri kita sendiri, yang itu disebut sebagai komunikasi interpersonal. Nanti kita bahas lebih lanjut. Harold Laswell, salah satu seorang peletak dasar ilmu komunikasi. Nah, ini tokoh ini nanti yang sering didengar oleh teman-teman prodi komunikasi di semester-semester awal ya. Karena Harold Laswell ini dia dinobatkan sebagai peletak dasar ilmu komunikasi. Laswell dalam ilmu politik, buku ilmu politiknya Kang Ara ya, pengantarnya komunikasi, menyebutkan ada 3 fungsi yang sangat mendasar yang menjawab penyebab mengapa manusia perlu berkomunikasi. Adapun tiga fungsi tersebut adalah: 1. Hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Jadi kita ini sebagai manusia cenderung untuk ingin bisa mengontrol apa yang ada di sekitar kita. Entah itu mengontrol barang-barang di sekitar kita ataupun bahkan mengontrol orang lain gitu. Misalkan menyuruh teman untuk ngapain kayak gitu kan, atau minta tolong, atau sekedar berdiskusi. Ingin teman kita ini mendengarkan kita sedang curhat, sedang ngomong, tolong dengarkan gitu kan. Secara tidak langsung nih kita ini ingin mengontrol lingkungan kita. Dan yang kedua, manusia itu upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Ini komunikasi berfungsi sebagai bentuk adaptasi, ya kan? Kalau kita sedang berada di suatu lingkungan yang asing, kita baru ke situ gitu kan, bagaimana cara kita beradaptasi gitu? Pasti melalui komunikasi, pasti melalui interaksi. Kita mungkin akan, kalau berada di suatu tempat yang asing gitu ya, kita menemui orang yang kita kenal di situ, kemudian kita sok tanya-tanya, ini di sini ada apa aja ya Pak, itu Bapak itu siapa ya gitu kan, perkenalkan Pak, saya ini gitu kan, saya mau begini gitu kan. Ya kira-kira seperti itu ya. Pastilah ke komunikasi ini menjadi elemen manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, upaya untuk melakukan transformasi warisan sosial. Nah, ini fungsi komunikasi yang lebih panjang ya. Fungsi panjangnya ialah komunikasi ini dijadikan sebagai elemen penyampaian warisan budaya. Jadi kebudayaan kita, kebiasaan kita, adat istiadat, kemudian kepercayaan, semuanya itu diwariskan melalui proses komunikasi. Prosesnya bagaimana? Ya bisa jadi ketika orang tua kita mengajarkan kita tentang sopan santun, bisa jadi tentang manusia, orang tua kita itu mengajarkan siapa sih kita ini gitu kan. Kita ini anaknya siapa misalkan, atau kita ini sedang di mana, kita ini di sini ngapain gitu kan. Yang baik itu seperti itu, yang buruk itu seperti ini gitu kan. Norma-norma itu diajarkan melalui proses komunikasi. Dan tentunya yang lebih banyak itu ada di wilayah pendidikan dasar ya. Di pendidikan dasar itu kan transfer knowledge atau transfer
warisan sosial. Jadi kalau kita sedang dulu waktu di SD kita diajari hal-hal yang mendasar ya, etika, sopan santun, bertegur sapa, gotong royong, itu kan budaya-budaya yang diwariskan, yang diajarkan kepada manusia melalui bentuk pengajaran dalam sekolah. Nah, itulah transformasi warisan sosial yang dimaksud oleh Harold Lasswell. Selanjutnya menurut Thomas M. Skadel. Kalau Thomas Skadel ini dia mengatakan fungsi komunikasi ini yang pertama ialah bentuk pernyataan dan pendukungan terhadap identitas diri. Jadi ketika kita berkomunikasi itu sejatinya kita menunjukkan eksistensi diri kita. Suara kita itu seperti apa, kemudian etika kita itu seperti apa gitu. Itu menunjukkan diri kita gitu. Misalkan nih kita sedang berkomunikasi dengan adik tingkat kita atau umur yang di bawah kita, atau dengan umur yang di atas kita, itu kan tentunya berbeda ya cara berkomunikasi kita. Terus kita berbicara dengan orang tua misalkan, atau kita berbicara dengan teman sebaya, cara kita berkomunikasi pun itu berbeda ya. Nah, perbedaan itulah sebenarnya yang menunjukkan tentang eksistensi diri kita. Kita ini siapa di hadapan orang yang sedang kita ajak berkomunikasi tersebut. Yang kedua, untuk membangun kontak sosial dengan lingkungan sekitar. Ya, tentunya sudah kita contohkan di awal tadi. Komunikasi ini salah satu bentuk kita untuk mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan. Salah satunya kontak sosial itu adalah modal kita untuk hidup di dalam lingkungan masyarakat kita. Jadi berinteraksi dengan masyarakat itu bentuk kontak sosial, dan kontak sosial itu melalui bentuk interaksi berupa komunikasi. Yang ketiga itu untuk mempengaruhi orang lain atau mempersuasi orang lain. Ya, jadi tentunya komunikasi ini tidak bukan adalah untuk mempengaruhi orang lain ya. Kita menjelaskan informasi terhadap seseorang, kita mengajak seseorang untuk ke sana ke sini atau mengajarkan sesuatu, ya itu kan secara tidak langsung adalah untuk mempengaruhi orang lain. Ada juga nih pendapat Gordon Zimmerman. Dia mengatakan membagi dua kategori besar tujuan komunikasi. Yang pertama untuk menyelesaikan tugas-tugas penting di kebutuhan hidup kita. Ya, kita makan kan kita bisa sendiri ya, tapi bagaimana cara kita makan gitu kan. Kita ya beli bahan-bahan makanan, ataupun kita ini memenuhi kebutuhan, misalnya beli pakaian, semuanya kan itu untuk pemenuhan kebutuhan kita ya, dan tentunya kita membutuhkan orang lain. Dan ketika kita berinteraksi dengan orang lain untuk kebutuhan hidup kita, ya itulah komunikasi sebagai penyelesai tugas-tugas penting di kebutuhan hidup kita. Yang kedua itu menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Tentu komunikasi tujuannya adalah untuk merekatkan hubungan dengan orang yang sedang kita ajak berkomunikasi. Dalam hal ini bukan hanya untuk kepentingan hal positif saja ya komunikasi ini. Yang dimaksud memupuk hubungan ini, kita bisa juga mencari musuh, misalkan mencari lawan debat, tapi secara tidak langsung kita tetap menjalin komunikasi ya, tetap menjalin hubungan dengan orang lain yang kita ajak komunikasi, terlepas apa itu tujuannya. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian Gordon menambahkan bahwa komunikasi mempunyai fungsi isi yang melibatkan pertukaran informasi guna menyelesaikan tugas kita, serta mempunyai fungsi hubungan yang melibatkan pertukaran informasi mengenai hubungan kita dengan orang lain. Memang dalam setiap proses penyelesaian tugas-tugas kehidupan dan juga memupuk hubungan dengan orang lain ini,
ada fungsi isi komunikasi dan juga ada fungsi hubungan, gitu ya kira-kira. Fungsi isi itu ialah untuk menyelesaikan tugas-tugas kita, memenuhi kebutuhan kita tadi, sedangkan fungsi hubungan itu untuk melibatkan pertukaran informasi mengenai bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Kemudian ada pendapat Rudolf F. Federer membagi dua fungsi komunikasi, yakni satu fungsi sosial, ya, sama-sama mirip-mirip ya, menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. Dan yang kedua mengambil keputusan. Nah, ini yang berbeda. Memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu. Misalkan apa yang akan kita makan pagi ini, kemudian apakah kita mesti mengikuti kelas perkuliahan atau nongkrong saja gitu. Apakah kita belajar mandiri atau cukup mendengarkan saja materi dari dosen gitu. Ya, menurut Rodolf, fungsi komunikasi terkait pengambilan keputusan ini menunjukkan bahwa fungsi komunikasi itu salah satunya adalah untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan ini kita dapat melalui diskusi dengan orang lain ataupun diskusi dengan diri sendiri. Ya, seperti di awal tadi ya, diskusi dengan diri sendiri itu juga bagian dari komunikasi. Oke, jadi seperti itu teman-teman, mengenai pengantar komunikasi yang saya ringkas ya, walaupun agak panjang, nggak apa-apa, nanti diresum. Jadi seperti itu teman-teman mengenai dasar-dasar dan filosofi kenapa kita berkomunikasi dari beberapa ahli ya. Tadi sebenarnya banyak pendapat-pendapat lain, cuma ini hanya sebagai pemantik yang nanti bisa teman-teman kembangkan sendiri ya, mengenai latar belakang kenapa sih manusia itu berkomunikasi gitu. Jadi memang pada intinya komunikasi merupakan aktivitas fundamental yang paling mendasar yang tidak bisa dipisahkan ya, dan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan komunikasi itu menjadi penting karena ia merupakan bagian dari diri manusia, baik secara individu maupun secara sosial. Komunikasi ini mengatur semua hubungan yang ada dalam diri dan dalam kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia dan komunikasi ini adalah dua hal yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Jadi seperti itu teman-teman, untuk video kali ini mengenai dasar-dasar dasar-dasar filosofis mengenai kenapa manusia berkomunikasi. Jadi memang kajian komunikasi ini sangat panjang ya, dan tidak ada habisnya kalau kita bicarakan, karena komunikasi ini sendiri bagian dari ilmu sosial yang terus berkembang. Intinya adalah kajian komunikasi ini bagian dari bidang keilmuan yang multidisiplin ya, yaitu sebuah keilmuan yang dapat ditarik dari dan ke segala macam dimensi. Jadi ada komunikasi politik, ada komunikasi kedokteran, ada komunikasi psikologi, ada komunikasi teknologi gitu kan, macam-macam, dan semuanya pasti membutuhkan komunikasi. Ya, itu teman-teman tentang mengulik-ngulik tentang komunikasi ya. Oke, kira-kira terima kasih teman-teman sekalian telah mendengarkan cincauan saya ini. Silakan teman-teman komentar ataupun ada request mengenai video selanjutnya, atau teman-teman barangkali mau diskusi dengan saya, silahkan bisa kontak saya. Nanti kita sharing-sharing ya mengenai kajian-kajian komunikasi, dan tentunya nantikan video saya selanjutnya mengenai semua topik tentang komunikasi. Nah, untuk saat ini saya bahas mulai yang dasar-dasar dulu. Oke, terima kasih. Saya Habib Fajar Pratama. Salam hangat teman-teman.